Shalom, selamat pagi, sahabat Saat Teduh yang terkasih dimanapun berada. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, maka pagi ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama untuk bersaat teduh. Mari teman-teman, kita mau memulai saat teduh ini, kita mau buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi, para malaikat di surga. Kembali kami mau datang, kami mau bersyukur karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang senantiasa membangunkan kami untuk boleh bersaat teduh. Engkau Allah yang senantiasa menuntun kami di saat kami sedang kebingungan, dan Engkau Allah yang senantiasa menggendong kami di saat kami sudah sedang lelah untuk menjalani setiap hari. Tuhan, terima kasih atas penjagaan-Mu sepanjang malam tadi, atas istirahat kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati nafas kehidupan yang kami terima daripada-Mu. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu yang berkumpul di saat teduh pagi ini. Kami mau datang, kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan Kau taburkan ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Bawalah kami semua untuk dapat mengerti dan semakin boleh memahami firman-Mu ya Tuhan. Dan mampukan setiap kami mau terus belajar untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap pribadi lepas pribadi yang hadir dalam saat teduh ini, ataupun yang mengikuti rekamannya, dan para pelayan-Mu yang akan melayani-Mu pagi ini, dari doa, pujian, firman, multimedia, dan setiap peserta yang hadir pada pagi hari ini. Agar kami semua boleh merasakan jamahan-Mu, dan kami boleh masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami mau serahkan semua rangkaian acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah ya Tuhan, dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sahabat-sahabat yang terkasih, pagi ini kembali kita mau datang, kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau menikmati kasih-Nya, karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah jauh dari setiap kita, yang rindu akan kehadiran-Nya. Dia adalah penghiburan bagi setiap kita, yang mungkin saat ini sedang terluka, sedang masuk ke dalam zona yang tidak nyaman. Mari kita mau katakan, Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku mau datang dan diam di kaki-Mu, mencari wajah-Mu, dan memohon perlindungan-Mu. Mari sahabat yang terkasih, kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan kepada Tuhan, kita mencari wajah-Nya. Ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Benar Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami yang membutuhkan Engkau. Engkau yang senantiasa melindungi kami. Engkau senantiasa mendengar kami di saat kami memanggil-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Sebelum kami menyembah-Mu, izinkan kami untuk mengakui segala dosa dan salah kami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa mendengarkan kami Tuhan. Tetapi terkadang kami yang sering tidak mendengarkan Engkau Tuhan. Ampunkan kami Tuhan kalau kami sering lalai Tuhan. Dan saat ini kami mau mohon pengampunan daripada-Mu sehingga kami boleh didapati layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Mari sahabat yang terkasih, seringkali dikatakan relasi Allah dan manusia itu dilukiskan seperti relasi antara bapa dan anak. Kalau relasi antara bapa dan anak itu ada kedekatan, ada kemesraan, dan ada kenyamanan. Begitu juga relasi kita dengan Tuhan Yesus. Seharusnya ada kemesraan, ada kerinduan, karena bersama Yesus itu ada kekuatan. Bersama Yesus ada kedamaian dan pengharapan. Mari saat ini kita mau panggil namanya yang kudus. Namanya yang penuh kuasa. Nama yang mengatasi segala nama.
supaya hanya ada Yesus yang semakin meraja di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sangat berarti dan segalanya bagi kita. Mari kita mau dengan penuh kerinduan, kita mau panggil Dia. Karena Yesus adalah yang sangat berarti bagi kami. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita panggil Dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita panggil Dia lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan renungan-Mu melalui anak-Mu, Pak Andreas. Tuhan, urapi dia sehingga setiap kata yang keluar daripadanya itu sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan, jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggal dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah dikatakan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berzina. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita hening sejenak Bapak Ibu. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami sebebas-bebasnya. Penuhi urapi kami Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, tahirkan aku Tuhan, supaya boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah apa yang aku sampaikan Tuhan, semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi penuhi kami semua pada pagi hari ini, melalui firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Perikop pada pagi hari ini berbicara tentang zina. Ayat 28 dikatakan, namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan hingga menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Surat cinta Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada saya dan Anda bahwa berzina tidak hanya dilakukan secara fisik saja, namun juga dilakukan melalui pikiran. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, dan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh.
Pikiran adalah pintu masuk menuju ke dalam hati kita. Salah satu contoh kedagingan adalah dengan menonton film-film dewasa, menonton pornografi, membayangkan perempuan dan menginginkannya sesuai dengan firman ini, itu adalah jalan masuknya roh percabulan, roh najis. Roh-roh ini mendatangkan dosa. Setiap orang yang hidup di dalam dosa adalah hamba dosa. Dan upah dosa adalah maut. Di ayat ke-29 dari Injil Matius dikatakan, jika mata kananmu yang menyebabkan kamu berbuat dosa, cungkil dan buanglah. Sulit ya rasanya Bapak Ibu terkasih, membayangkan mata dicungkil lalu dibuang. Sedangkan kelilipan debu aja dan memerah rasanya udah perih banget. Apalagi harus dicungkil dan dibuang. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa berharganya hidup yang Tuhan beri bagi setiap kita. Tinggal bagaimana caranya untuk memelihara hidup kita di dalam kasih Tuhan. Bagaimana kita juga diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan dan kelakuan kita yang salah. Sehingga tidak ada satupun yang kita miliki ini kita cungkil dan kita buang. Roma 6 ayat 12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini Surat Cinta Tuhan mengingatkan kepada saya dan Anda untuk meninggalkan keterikatan kita dari kenajisan dan menjaga kekudusan agar urapan Tuhan mengalir dan tercurahkan berkat-berkat Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat beraktivitas dan Yesus memberkati kita semua. Mari kita duduk diam bersama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, firman-Mu telah tersampaikan. Berkati setiap kami Tuhan, agar firman-Mu ini boleh menjadi rema, menjadi hikmat marifat bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk komunitas persekutuan kami ini Tuhan. Berkati pembimbing rohani kami, Pak Paulus dan Ibu Vila. Kiranya Tuhan, Roh-Mu selalu bernyala-nyala di hati mereka, supaya boleh membimbing kami domba-domba-Mu Tuhan, supaya kami lebih dekat lagi dengan-Mu, mengenal Engkau lebih dalam. Dan kami percaya Tuhan, bahwa melalui Roh-Mu Tuhan, hidup kami diperbaharui Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk lepas dari keterikatan dan kemelekatan setiap kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi semua para pelayan yang bertugas, Tuhan, di komunitas pemulihan hati. Engkau berkata, barang siapa yang melayani aku, di situ pun aku berada. Dan barang siapa yang melayani Bapa, dia dihormati, melayani dia dihormati Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami boleh berkumpul di dalam nama-Mu. Kami boleh melayani-Mu Tuhan. Kami boleh hidup di dalam-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas pagi ini, atas berkat baru pada hari ini. Mari kita doa untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pada pagi hari ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami,
Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, mari kita foto. Kita akan dibuka layarnya. Oke. Yuk, 1, 2. Oke. Ya, ya. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus.